Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, kali ini kita akan membahas satu-satu tentang apa itu pilek, pilkada, dan pilpres. Nah, teman-teman khususnya kaum milenial yang baru masuk usia pemilih pemula, jadi 2024 nanti mungkin teman-teman baru ngerasa kayak nyoblos di dalam TPS itu baru pertama kali. Bagaimana sih? Apa sih yang harus tak coblos ini siapa? Di situ nanti diberikan mungkin 3 sampai 4 kertas atau mungkin bisa lebih ya kalau di pilek itu DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR pusat, kemudian Pinpres bisa 4 kertas, bisa DPD juga, Dewan Perwakilan Daerah kan. Nah, kalau nanti teman-teman mengalami pergolakan batin terhadap proses politik yang harus dijalani, apa sih iki tentang politik, teman-teman jangan sampai menjadi golput. Ingat, tidak boleh golput, harus datang ke TPS dan memilih. Malah kayak KPU aku. Nggak apa-apa, ini kita membantu untuk menginformasikan bahwa pilek adalah pilihan legislatif. Teman-teman memilih anggota legislatif dari kabupaten, provinsi, sampai pusat. Kalau pilek ini legislatif itu tidak mempunyai kewenangan penuh untuk ngatur sebuah daerah atau kabupaten. Karena apa? Dia fungsinya untuk mengawasi, menganggarkan, kemudian membuat aturan. Yang menjalankan adalah eksekutif. Makanya ada pilkada, pilihan kepala daerah. Nah, ini beda. Ketua DPRD adalah ketua yang membawahi beberapa anggota dewan dari berbagai partai yang tergabung dalam fraksi. Jadi di dalam anggota DPRD itu partai-partai yang mempunyai anggota dewan itu di situ tergabung dalam fraksi, tidak kemudian berdiri sendiri. Semua anggota dewan langsung bisa mengusulkan berdiri sendiri. Dia bergabung dalam satu fraksi. Kelompok fraksi di DPRD itu syaratnya minimal harus ada 4 atau 5 kursi. Nanti secara aturan bisa dipelajari karena aturan itu dinamikanya luar biasa ya. Nah, sehingga ketua DPRD tidak bisa mempunyai kewenangan untuk mengatur, untuk memaksakan aturan, untuk memerintahkan kepada anggota dewan yang lain. Karena DPRD itu hanya ketua, kolektif kolegial, bukan kepala. Nah, ketua DPRD bagaimana menjalankan peran dan fungsinya? Ya kembali kepada tupoksinya itu tadi. Sepanjang tupoksinya memang mengawasi, setelah ada hasil dari pengawasan silahkan ditindaklanjuti. Kalau temuan misalnya memang benar-benar eksekutif itu ada temuan kesalahan yang fatal, laporkan kepada unsur yudikatif. Dalam hal ini ada kepolisian, ada TNI, ada Polri, ada kejaksaan, ada pengadilan, kan begitu. Nah, ketua DPRD yang membawai anggota dewan, fungsi dan tugasnya adalah mengakomodir, mengkoordinir, menjalankan apa yang menjadi usulan dari semua anggotanya. Kalau anggotanya kepengen baik, tapi ketua dewannya tidak kepengen baik, berarti yang tidak amanah ketua dewan. Tapi kalau anggotanya mayoritas itu mengusulkan hal yang tidak baik, tetapi ketua DPRD-nya ini amanah, kemudian mau mengkomunikasikan, mengkompromikan, ngemong sama anggota dewannya, sehingga perjalanan pengawasan, penganggaran menjadi baik. Inilah namanya ketua dewan yang bisa amanah. Artinya mampu untuk mengkoordinir, ngomong sama sing ngene lho, awake dhewe iki dadi DPR, mbok sing amanah, anggaran digawe sing apik, sing kanggo kepentingan masyarakat, ayo bareng-bareng. Ini fungsinya pemimpin. Akhirnya semua anggota dewan yang lain ya wis lah, bener iku apa sing diomongno. Ketua dewannya berarti luar biasa. Tapi kalau anggotanya semuanya sudah baik, tapi ketua dewannya arogan, aku kan ketua, misalnya begini-begini, sehingga anggota 1 kali 2 kali males, berarti ketua dewannya yang tidak amanah. Nah, ini teman-teman harus paham. Berarti siapa sih sebetulnya
yang menjalankan roda pemerintahan di legislatif, kolektif, kolegial. Semua anggota dewan, unsur pimpinan maupun anggota harus bersama-sama menyelaraskan pendapat untuk menjadi orang-orang yang amanah. Kalau pilkada sekarang, pilihan kepala daerah tentu beda. Kalau kepala daerah dalam hal ini bupati, itu mempunyai kewenangan penuh. Dia kepala. Sepanjang ada aturan yang membolehkan, kepala daerah berhak mengatur jalannya pemerintahan dengan kekuatan penuh. Kalau bahasa kerennya itu bisa menggawe abang ijone pemerintahan. Apa digawe sing kepiye, misalnya tahu masyarakatnya kok ada yang nggak bisa makan, kepala daerah dilapori, Pak Bupati, ini kok ada masyarakat yang belum makan dari pagi, langsung nyuruh sama dinas sosial misalnya, Pak tolong itu di daerah sini ada yang rakyatku ada yang kelaparan, dibantu langsung bisa, ada anggarannya dan itu sah, tidak masalah kan. Dia kepala daerah, dia boleh menggunakan kewenangannya secara penuh untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itulah pentingnya, makanya kepala daerah ini tidak bisa kemudian kita berikan kepada seseorang yang notabene mungkin sekarang ini aturan kan boleh tidak asli orang Kudus, tapi mana mungkin kalau tidak asli orang Kudus misalnya bisa tahu tentang persoalan-persoalan krusial di Kabupaten Kudus. Tapi bisa juga orang tidak asli Kudus tapi sudah lama di Kudus sehingga orangnya lebih mampu untuk menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, itu boleh saja. Kita kenali, kita harus hati-hati teman-teman. Coba pelajari betul seperti apa sih kepemimpinannya, SDM-nya, sehingga kita tidak salah dalam memilih pemimpin di kepala daerah dimanapun, tidak hanya di Kabupaten Kudus, seluruh Indonesia. Karena pilkada nanti akan dijalankan serentak pada bulan November tahun 2024. Nanti teman-teman akan melihat bagaimana banyak sekali orang-orang yang mencalonkan dirinya menjadi bupati atau wakil bupati, tapi kita harus yakin bahwa yang kita pilih, yang kita dukung, yang kita support untuk maju menjadi pemimpin adalah orang yang benar-benar sanggup, mampu, dan amanah menjalankan roda pemerintahannya. Pilkada beda dengan pileg. Pilkada seorang bupati boleh berwenang penuh untuk mengatur roda pemerintahannya dengan semaksimal mungkin. Jadi langsung perintah, langsung tunjuk, langsung ini harus begini, sepanjang aturan membolehkan itu bupati berhak untuk melakukan. Karena dia punya kewenangan penuh dan seorang bupati tidak ada kata-kata tidak bisa. Karena bawahannya semua dari mulai beberapa dinas, beberapa kantor, beberapa bidang, semua tunduk dan patuh kepada bupati. Tidak ada yang berani membantah. Jadi misalnya Pak Kepala Dinas, ini kok ada anak sekolah katanya mengalami pungli misalnya, kembalikan. Langsung Kepala Dinas berhak untuk turun ke bawah ngatur kepala sekolah yang bermain-main misalnya. Nah ini bedanya Ketua DPRD dengan Bupati, sangat berbeda kewenangannya. Yang selanjutnya pilihan presiden. Kenapa kita sih penting memilih presiden yang baik? Teman-teman, di era 10 tahun kesekian ini kita merasakan bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi. Saya kalau ngomong tentang Pak Jokowi rasanya kepengen nangis. Bagaimana awal-awal Pak Jokowi itu menjadi presiden dibully, diserang habis-habisan, dihina, dilecehkan oleh orang-orang yang kebetulan belum mendukung beliau. Kenapa saya katakan belum? Karena pada akhirnya banyak juga yang dulu benci, sekarang nggak benci. Sekarang jadi cinta mati dengan Pak Jokowi. Karena memang Pak Jokowi ini fenomenal. Lewat Pak Jokowi, rakyat Indonesia belajar bahwa menjadi seorang presiden tidak harus dari keturunan ningrat. Ini harus digarisbawahi. Ternyata Pak Jokowi yang notabene adalah rakyat biasa, anaknya orang biasa, tapi dengan akhlak yang baik, santun, dan juga kepemimpinan yang kuat, beliau mampu menjadi presiden dan satu-satunya pemimpin di Indonesia yang pernah jadi wali kota 2 kali, tidak pernah kalah,
jadi gubernur ya menang, jadi presiden 2 kali ya menang, itu baru Pak Jokowi. Yang lain kan politik nyalek pernah gagal, jadi bupati pernah enggak kepilih. Kita Bu Sri Sumarni Grobogan itu dulu nyalon bupati 2 kali enggak kepilih, ketiga baru kepilih. Pak Jokowi enggak. Jadi Pak Jokowi itu mampu menggunakan strategi politik untuk memenangkan apa yang menjadi cita-citanya. Dan tidak hanya itu, artinya orang itu kadang-kadang berambisi menjadi seorang pemimpin tetapi tidak seimbang dengan SDM-nya. Taruh Pak Jokowi enggak? Beliau benar-benar berjuang untuk menjadi seorang presiden, tapi SDM-nya mampu menjadi presiden. Buktinya apa? Kita semua bisa merasakan dari sisi pembangunan fisik saja, infrastruktur, kita di kemana-mana pasti merasakan hasil dari pembangunan kepemimpinan Pak Jokowi. Kemudian masyarakat sekarang merasakan betapa pada saat COVID di negara-negara maju banyak orang kelaparan sampai di jalan-jalan nggak bisa makan. Indonesia nggak ada terdampaknya, semua orang masih sejahtera. Coba sekarang kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita harus sportif mengakui bahwa Pak Jokowi mampu menjalankan sebagai seorang presiden dengan sebaik-baiknya, bahkan pembangunan ini merata dari hulu sampai hilir, dari Sabang sampai Merauke. Kita harus benar-benar bersyukur Allah mengirimkan Pak Jokowi untuk Indonesia. Tapi oke lah, siapapun yang nanti dipilih oleh masyarakat Indonesia pada saat pilihan presiden, mudah-mudahan adalah orang yang benar-benar bisa membawa Indonesia semakin maju. Minimal standar mutunya ya mirip dengan Pak Jokowi begitu. Karena kalau nanti tidak bisa meneruskan apa yang menjadi perjuangan Pak Jokowi, sayang banget. Kita harus sama-sama berpikir, teman-teman khususnya generasi muda dan generasi-generasi yang senior, ayo kita berpikir Indonesia harus maju, Indonesia harus sejahtera. Pak Jokowi sudah memulai di era kepemimpinan 10 tahun ini mengalahkan presiden-presiden sebelumnya. Kita harus akui itu. Walaupun mesti banyak yang agak kecewa dan belum mendukung beliau, tapi itu tentu karena emosional pribadi, bukan karena sportivitas dalam mengkritik atau mengkoreksi pemerintahannya. Karena orang tidak ada yang sempurna. Pak Jokowi itu tidak kemudian sempurna tanpa cacat, tanpa celah, tidak. Tetapi kita harus mengakui bahwa Pak Jokowi jasanya luar biasa di 10 tahun ini. Pilpres, gunakan hak kita untuk memilih presiden yang baik, yang sesuai dengan apa yang menjadi pilihan nurani kita. Kalau kita sebagai muslim, orang-orang tua boleh istikharah. Memilih pemimpin itu boleh minta petunjuk kepada Allah. Kalau ragu-ragu, wah calonnya papat kok wapi kabeh, aku seneng kabeh, hebat-hebat kabeh, boleh istikharah. Boleh kita berdiskusi dengan beberapa forum, sebetulnya siapa sih yang layak untuk meneruskan perjuangan dan pembangunan Pak Jokowi. Boleh, nggak apa-apa. Kita tidak bisa memprediksi karena proses politik berjalan, tapi kuasa Allah yang menentukan. Jadi gunakan hak politik kita di pileg, pilkada, pilpres dengan sebaik-baiknya. Kenali masing-masing figurnya, banyak-banyak membaca, banyak-banyak mencari referensi, banyak-banyak berdiskusi, sehingga kita akan tepat dalam memilih. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis.